wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat dan rezeki sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan Karesek pada sore hari ini. Salawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan yang besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan senantiasa kita mengharap syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Bapak Dr. Khalifah Muhammad Ali SUT MSI. Saya ucapkan selamat datang kepada dosen serta teknik yang berkesempatan hadir juga pada Zoom sore hari ini. Dan juga saya banggakan kepada teman-teman Departemen Ekonomi Syariah angkatan 56, 57, 58, dan 59 yang hadir pada Zoom hari ini. Sebelum kita beranjak ke sesi selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putih Marwan Nur Hidayah dari Eksyar 59 sebagai Master of Ceremony yang akan senantiasa menemani teman-teman dalam acara sore ini yang membahas topik mengapa Raperda Pinjol gagal disahkan. Sebelum itu, saya akan memberitahukan teknis Karesek pada hari ini, yaitu diharapkan kepada peserta yang tidak ada kendala bisa mengaktifkan fitur kameranya serta menonaktifkan mikrofonnya saat acara berlangsung dan mengaktifkannya saat melakukan sesi tanya jawab. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah kepada Bapak Dr. Khalifah Muhammad Ali SUT MSI. Waktu dan layar kami persilahkan. Saya sambutan dan saya pengisi acara. Ya, Pak. Jadi saya kira nggak usah pakai sambutan ya. Berarti lanjut aja ya Pak? Iya langsung aja. Karena masa saya sambutan dan saya mengisi kan. Iya baik Pak. Mungkin acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Sebelumnya mungkin ada sedikit pengantar dari saya. Rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pencegahan dan perlindungan masyarakat dari dampak pinjaman ilegal atau yang sering disebut oleh masyarakat sebagai Raperda Pinjol gagal disahkan. Awalnya Raperda ini akan disahkan pada paripurna DPRD yang akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 25 Juli kemarin. Nah, kita pasti udah bertanya-tanya nih, kenapa Raperda ini gagal disahkan? Nah, itu topik yang akan kita bahas pada sore kali ini, yaitu mengapa Raperda Pinjol gagal disahkan. Selanjutnya, ada pemaparan materi langsung yang akan disampaikan oleh Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, yaitu Bapak Dr. Khalifah Muhammad Ali SUT MSI. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih Mbak Putih ya, yang sudah menjadi MC, dan yang saya hormati staf teknik ya, dan juga teman-teman mahasiswa IPB atau juga mahasiswa luar IPB ya apabila ada di sini gitu. Oke, saya ingin bercerita aja sih sebetulnya ya, bercerita tentang pengalaman saya terlibat dalam panitia Raperda Pinjol, panitia khusus namanya Pansus. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi saja ya, cerita begitu. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran dan juga inspirasi ya untuk kita semuanya. Ya sekaligus juga menjadi insight barangkali untuk bisa sama-sama memecahkan yang menjadi kontributor ya dalam persoalan pinjol yang semakin meresahkan masyarakat dewasa ini. Mungkin saya share slideshow ya. Jadi topik kita adalah mengapa Raperda Pinjol ini gagal disahkan. Raperda Pinjol sebenarnya namanya panjang ya, bukan cuma Raperda Pinjol,
Tapi karena kepanjangan tentu akan susah mengingatnya. Jadi kita sebut saja dengan raperda pinjol. Nah, sebelumnya sedikit memperkenalkan, saya tadi sudah disebutkan sebagai Ketua Departemen Ilmu Syariah. Kemudian saya juga Ketua Yayasan Wakaf, anggota juga peneliti di SIBES, anggota MUI di bidang lingkungan hidup, gitu ya, dan juga anggota Pansus Raperda. Nah ini nama panjangnya, yaitu perlindungan masyarakat dari dampak pinjaman online, bank keliling, koperasi liar, dan rentenir. Kita singkat dengan istilah Raperda yang pinjol ini. Nah, kebetulan kalau kita lihat ya, kebetulan ya, kalau kita lihat masalah-masalah pinjol ini semakin hari semakin mengkhawatirkan ya. Baru ini kita dapat kasus, menerima kabar kasus tentang pembunuhan mahasiswa kepada temannya, ya, senior ke juniornya di Universitas Indonesia, ya kita sebut aja nama kampusnya gitu ya. Kalau nggak salah jurusan sastra Rusia ya, gitu. Jadi pembunuhannya sangat sadis begitu ya. Di apa namanya, dibunuh kemudian dibungkus di trash bag begitu ya. Eh, dan sebabnya itu ternyata salah satunya karena pinjol ini. Itu. Jadi pelaku ini berniat untuk merampas, ya, merampas harta milik korban untuk membayar hutang karena dia terlilit pinjol. Ya, sebelumnya dia main kripto, gitu ya, terus dia nggak tahu apakah loss begitu ya, kemudian dia utang di pinjol, tapi ternyata nggak bisa bayar, timbul niat untuk menghabisi apa namanya, nyawa adik kelasnya sendiri, ya seperti itu. Nah ini mengerikan ya. Kadang-kadang pinjol ini membuat orang bisa membunuh orang lain, kadang-kadang juga bisa membunuh diri sendiri, gitu. Ya, ada seorang ibu yang pernah saya dapat ceritanya itu, dia membunuh diri dan anaknya sekalian, gitu, karena tidak kuat lagi menahan teror dari debt collector. Itu anak sudah sangat depresi, stres begitu ya, selalu dihantui ketakutan dari hari ke hari, akhirnya bunuh diri. Itu ya, jadi bunuh diri, bunuh orang lain, kadang-kadang juga bisa membuat rumah tangga berantakan gitu ya, gara-gara pinjol ini. Ya, perceraian itu seringkali juga terjadi gara-gara pinjol ini. Pinjol kan pada intinya kan subur karena ada riba ya. Orang ingin mengambil untung dari pinjaman kan. Padahal kalau kita di ekonomi syariah, kita sangat memahami bahwa eh, pinjol, bukan pinjol, pinjaman yang menghasilkan manfaat itu sudah pasti riba. Kita sering belajar kaidah fikih yang berasal dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hari Jumat ya, hari bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, bahwa apa namanya, uh, kaidah fikih itu berbunyi bahwa kullu fardin jarra naf'an fahuwa riba. Kullu fardin jarra naf'an atau jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat itu maka udah pasti riba, gitu ya. Maka ketika orang memberikan pinjaman atau ketika sebuah aplikasi baik legal ataupun ilegal, baik terdaftar ataupun tidak terdaftar di OJK, tetap aja bisa saja riba, begitu. Jadi terdaftar di OJK belum tentu halal, begitu ya. Bisa saja itu boleh menurut hukum negara, tapi tetap saja haram menurut hukum agama. Gitu. Termasuk misalkan kita menggunakan Shopee Pay, ya aku laku, ya Kredivo, segala macam itu semua juga bisa bisa menjadi riba. Itu karena kalau terlambat nanti ada bunga keterlambatan. Itu. Nah, intinya karena ada riba di situ dan riba juga sangat dilarang oleh agama kita, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan dalam Al-Qur'an, alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas.
ya sangat dilarang. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang riba ini yang dosanya juga sangat besar, bahkan dalam Al-Qur'an juga disebutkan dosanya itu sama saja menantang perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Belum pernah Allah menantang hambanya sendiri untuk berperang gitu ya. Saya nggak bisa membayangin ya kalau kita perang lawan eh, Rusia, kira-kira menang nggak putih kita? Sekarang nih kita lawan Rusia, kira-kira menang nggak kita? Coba. Kalau menurut Rian, kalau kita melawan Amerika, menang nggak kita kira-kira? Sepertinya tidak, Pak. Ya, mungkin ada ya peluang kecil banget tapi ya, gitu ya. Karena kita pernah melawan Inggris ya, pernah menang melawan Belanda ya. Yang waktu itu mereka sudah jauh maju juga pada senjataannya. Tapi mungkin peluangnya kecil ya kalau sekarang karena mereka punya nuklir gitu ya. Gitu. Tapi kalau Tapi kita kan tapi kan Pak Khalifah kan perang apa tuh? Yang zamannya Nabi Badar ya, yang dimana pasukan Nabi lebih sedikit, tapi menang buktinya. nah ya, maksud saya gitu, maksud saya eh, itu bedanya kita dalam posisi benar gitu ya. Nah ini riba posisinya salah gitu. Dalam masalah Iya, iya, dapat iya, iya. pertolongan. Maksud saya, iya benar tetap aja kalau kita perang melawan manusia, walaupun kita lebih sedikit, lebih rendah teknologinya, tetap masih ada peluang menang gitu. Mungkin kita bisa dengan gerilya apa kayak gitu ya. Tapi kalau perang lawan Allah, Rabbul Alamin, ya gimana coba bisa menang lawan Allah gitu? Nggak ada peluang sama sekali untuk menang gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah itu menantang ya alladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Nah, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya, luar biasa itu. Ya, siapa yang mencoba makan riba ya padahal udah tahu itu sama aja mengumumkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu melarang sesuatu melainkan pasti ada hikmahnya. Ya ini kalau akibatnya salah satu hikmahnya ya begini. Ketika riba itu merajalela gitu ya merebak di tengah masyarakat, itu banyak sekali masalah yang muncul. Ya, salah satunya kayak begini, pidana ya, tindak pidana kriminal, pembunuhan ya dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini maksud saya ingin mengangkat kasus-kasus nyata di tengah-tengah masyarakat supaya kita itu ingat ya bahwa masalah pinjol ini masalah yang sangat serius. Bahkan nih saya tampilkan satu lagi deh, apa namanya dampak pinjol ya. Ini terjadi di IPB lagi. Ini sebetulnya agak sedikit malu ya kita ya. Eh, Ternyata sebagian bukan sedikit ya, ratusan mahasiswa IPB ini kena pinjol gitu ya. Ada yang sampai belasan juta lagi gitu ya, terlilit hutang dan kasihan gitu karena waktu itu mahasiswa itu butuh uang gitu ya untuk acara akhirnya mencari jalan pintas untuk bisa danusan gitu ya dengan cara pinjol ini tapi ternyata ditipu gitu ya jadi udah kena tipu ya kena pinjol juga gitu ya ini akhirnya kesian gitu orang tua yang harus menanggung dan juga mungkin pihak-pihak lainnya kayak begitu. Nah, atas dasar itu, eh, laporan dari berbagai macam kalangan, dari masyarakat, ya, laporan itu diterima oleh DPRD Kota Bogor. Ya, akhirnya DPRD Kota Bogor menyusun ya atas dasar keluhan masyarakat yang sudah sangat banyak itu, yang mungkin juga sudah ribuan, ya. Nah, di Bandung saja itu ada tahun 2021 ya ada 7.000 pengaduan dan setengahnya itu berkaitan dengan pinjol. Jadi luar biasa. Masalahnya itu sebetulnya merata di seluruh apa namanya di seluruh daerah di Indonesia begitu termasuk di Jawa Barat dan di Bogor ya. Itu akhirnya saya mengapresiasi nih teman-teman DPRD Kota Bogor. Nah kebetulan saya diajak oleh DPRD Kota Bogor untuk bersama-sama menyusun apa namanya Perda pinjol ini, gitu ya, Perda pinjol ini. Intinya kita ingin eh, apa ya mengakomodir ya intinya sih seperti itu ya kita ingin mengakomodir apa namanya
eh, keluhan masyarakat gitu ya, supaya negara itu bisa do something lah gitu ya, kita berbuat sesuatu lah, kita hadir ya dalam mengatasi masalah pinjol ini, bukan cuma menggunakan peraturan tingkat pusat, tapi kita juga pengen apa namanya menyelesaikan juga, hadir juga dalam peraturan yang lebih lokal gitu ya, yang lebih kecil lingkupnya, yaitu di daerah gitu ya. Akhirnya oke, kita berkali-kali rapat nih, saya ingat saya 5 kali ya rapat dengan tim Pansus Panitia Khusus Pinjol ini di gedung DPRD Kota Bogor. Kita mengundang juga pemerintah Kota Bogor, ya mengundang pihak-pihak yang lain ya untuk sama-sama menyusun protokol pinjol ini. Nah, sebelum ke situ saya ingin mencoba menyampaikan beberapa faktor ya maraknya pinjol di Indonesia ini. Hasil kajian saya ini sebetulnya banyak ya tentu faktor-faktornya, tapi yang kelihatannya paling sering itu ada dua ya. Jadi faktor ini bisa dari faktor internal masyarakat, bisa dari faktor eksternal dari masyarakat itu. Faktor internalnya itu biasanya adalah masalah keuangan. Kalau misalkan kita lihat di sini data ya, survei di Bandung itu dari ribuan aduan ini, kalau saya 7 ribuan tadi ya, itu paling besar itu adalah untuk usaha dan juga untuk biaya hidup sehari-hari gitu ya. Konsumtif ada ya, tetapi tidak begitu besar ya, hanya 2%. Itu berobat juga ada tapi tidak besar ya, hanya 3% saja gitu. Jadi memang kelihatannya kesulitan keuangan ya, dan juga sulitnya akses keuangan. Ketika sulit minta tolong kemana gitu ya, mungkin ke keluarga juga nggak punya uang juga gitu ya, mau ke teman minjem juga nggak mau ngasih gitu. Nah ini teman-teman sekalian, kalau kita baca hadis Nabi SAW ya, itu ternyata eh, memberikan pinjaman kepada orang itu pahalanya besar gitu ya, memberi pinjaman itu paling besar. Kenapa? Oh ternyata kita baru mengerti bahwa ternyata memang orang kalau minjem uang itu biasanya memang lagi susah, lagi kepepet gitu ya, lagi butuh uang untuk beli makan gitu ya, untuk apa namanya bayar kontrakan gitu ya, untuk bayar sekolah, intinya lagi butuh gitu. Nah, makanya di saat yang kepepet itu sangat dianjurkan buat kita yang memiliki kelebihan ya, uang dingin lah kalau bisa ya, kalau ada gitu ya, uang dingin tuh uang yang nggak dipakai dalam waktu dekat gitu ya. Itu sangat dianjurkan untuk memberikan pinjaman. Kata Rasulullah SAW, siapa yang memberikan pinjaman sekali, maka akan siapa yang memberikan pinjaman 2 kali, itu sama saja bersedekah dengan nilai yang sama. Misalnya saya ngasih pinjaman apa Mas Yusuf ya 10 juta gitu ya. Kemudian dikembalikan. Kemudian saya kasih lagi, pas lagi butuh lagi saya kasih pinjaman lagi 10 juta. 2 kali kan? Nah, itu sama aja saya bersedekah 10 juta. Gitu. Jarang kan kita sedekah 10 juta kan? Paling 10.000, 11.000, sejuta gitu ya. Nah, gitu luar biasa, pahalanya besar gitu sebetulnya untuk menerima pinjaman. Makanya disebut sebagai qardul hasan. Ya, qardul hasan, pinjaman kebaikan, pinjaman yang tidak ada bunganya. Kayak begitu. Nah, jadi teman-teman kalau ada orang yang pengen minjam ya, silakan aja kasih kalau ada ya. Kalau nggak bisa 100% separuhnya. Kalau nggak bisa separuhnya seperempatnya atau semampunya gitu ya. Seperti itu insya Allah pahalanya besar kalau memang dia betul-betul lagi butuh untuk keperluan yang mendesak kayak gitu. Nah, jadi intinya adalah faktor internal itu adalah masalah keuangan dan juga sulitnya akses keuangan. Kadang-kadang kalau pinjam ke bank juga sulit, gitu kan? Coba sekali datang ke bank, gitu. Termasuk bank syariah. Waduh, itu sulit ya, ada jaminan lah, prosesnya juga lama, belum lagi nanti ada urusan legal, ya ada biaya sendiri, gitu kan? Waduh, nggak akan inilah, nggak akan bisa cepat begitu. Nah, akhirnya ada satu apa ya, satu sekelompok orang ya yang melihat peluang itu, apalagi waktu COVID ya, banyak yang di PHK gitu ya. Akhirnya mereka ini eh, apa ya, menemukan peluang yang kelihatannya menggiurkan dan mereka membuat inilah aplikasi ya.
baik yang ilegal ataupun yang legal, bisa memberikan pinjaman yang sangat cepat ya, dalam hitungan menit barangkali, dan juga sangat mudah. Hanya modal selfie muka kita dengan KTP gitu ya, langsung pinjaman itu bisa cair gitu. Bahkan kadang-kadang cairnya itu lebih banyak daripada yang kita ajukan. Saya punya teman ya, walaupun itu jebakan sih, lebih kesian. Saya udah nulis kisahnya di YouTube, di Facebook saya. Itu dia cuma butuh 5 juta kalau nggak salah. Terus yang ditransfer 3 atau 4 kali lipatnya begitu. Jadi benar-benar masuk duitnya ke rekeningnya. Tapi langsung ada tagihan harus dibayar minggu depan dengan bunga yang sangat tinggi. Gitu. Ya. Nah ini akhirnya, tapi kadang-kadang masyarakat yang lagi betul-betul butuh uang itu nggak pikir panjang. Yang penting ada dulu, itu ya, yang penting dapat uang dulu, gitu. Berpikirnya seperti itu. Nah, udah akhirnya karena memang kita nggak ada lembaga keuangan yang betul-betul inklusif, gitu ya, yang banyak gitu di tengah-tengah masyarakat, akhirnya sampai sekarang kelihatannya pinjol, ya termasuk bank keliling, bank emok dan lain sebagainya, itu masih ya menjamur, ya merajalela di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat miskin gitu ya. Oke, ini faktor mengenai pinjol. Kemudian, nah ini sebetulnya sudah ada ya peran untuk atau peran pemerintah pusat, ya baik untuk pencegahan, penanganan pengaruh masyarakat, dan juga penegakan hukum. Ya, oke. Terus ini peran pemerintah daerah. Sebetulnya pemerintah daerah juga sudah di beberapa kota ya, mereka atau beberapa daerah sudah melakukan inisiatif untuk melakukan sesuatu juga gitu. Tapi memang belum berdasarkan perda setempat gitu. Jadi membuat aksi saja langsung gitu. Yaitu misalkan di Bandung ya, mereka punya Satgas anti rentenir yang saya sebutkan tadi, ya 7 ribuan aduan, setengahnya terkait dengan pinjol. Kemudian di mana nih, di Bogor ya, ini di Bogor kita membentuk satu pansus untuk membuat raperda tentang pinjol ini. Mengapa dibuat perda khusus ya, supaya ya punya dasar aturan yang lebih kuat gitu ya, ketimbang hanya merujuk kepada peraturan-peraturan di tingkat pusat begitu. Oke, kemudian ini ya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bisa dilakukan dengan kegiatan preventif. Oh ya ini uh, oh ya ini kebalik ya, harusnya ini dulu ya. Jadi intinya setelah sekitar setahun kita bekerja menyusun draft usulan raperda, jadilah sekitar bulan kalau nggak salah Juli ya tahun ini, tahun 2023 ini. Jadi dan kita usulkan dari wali kota, jadi dari wali kota Bogor kita usulkan ke provinsi, yaitu provinsi Jawa Barat, ya gitu. Nah ini salah satu isinya ya, kita bisa melakukan tindakan. Ini salah satu inti dari isi raperda itu, yaitu upaya perlindungan ya. Jadi DPRD memberikan amanah kepada wali kota ya untuk ya melakukan upaya perlindungan dari pinjol, bank keliling, koperasi liar, dan juga rentenir. Gitu ya. Ini sama sebenarnya semua model bisnis di bank keliling, koperasi liar, bank emok, ya rentenir, ini semua sama. Cuman bedanya kalau yang ini semuanya adalah secara offline gitu ya. Kalau yang pinjol dilakukan secara online. Begitu. Nah, kemudian di sini ada juga larangan ya, supaya semakin kuat gitu ya, dan juga semakin kuat perlindungan kepada masyarakat, maka harus ada larangan, namanya juga perda ya. Jadi dalam peraturan ini kita mengusulkan bahwa setiap orang dilarang melakukan praktek-praktek pinjaman online, termasuk juga bank keliling, koperasi liar, dan rentenir yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, ya, gangguan ketertiban. Ya, nggak boleh
gitu ya. Apapun ceritanya, ketika pinjol itu bisa, walaupun dia legal gitu ya, tetapi ketika dia memberikan atau menimbulkan gangguan ketertiban, maka ini dilarang kayak gitu ya. Misalkan sampai ada penganiayaan ya, penyiksaan ya, kemudian juga teror gitu ya, teror psikis gitu ya, yang bisa membuat orang stres ya, atau keributan ya di tengah-tengah warga gitu ya. Nah ini kita larang, jangan sampai kejadian seperti itu ya. Kemudian kita juga memberikan sanksi apabila ada yang melakukan hal tersebut, maka kita akan mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan ataupun perundang-undangan yang berlaku. Nah, tapi ini sedihnya ya, setelah kita susun sedemikian rupa ya, ternyata ditolak ya. Jadi kita jadi tahu bahwa menyusun perda itu tidak selalu berhasil ya. Dari daerah tingkat 2 ya kepada daerah tingkat 1 gitu ya, ternyata ditolak oleh gubernur. Saya langsung bacain aja di ininya, di simpulannya. Jadi kenapa ditolak? Nah, ini sesuai dengan pertanyaan kita kan ya. Mengapa ditolak? Karena eh, intinya ya bahwa pinjol ini dianggap sebagai transaksi yang merupakan ranah privat atau personal gitu, yang tidak bisa diatur dalam peraturan daerah. Sebetulnya kita sudah mengantisipasi hal ini, makanya kita membuat klausul yang tadi itu, bahwa ya memang dia ranah privat, tetapi ketika dia bisa menimbulkan gangguan ketertiban ya, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa begitu ya, maka ini kan suatu hal yang sudah bertentangan kayak begitu. Jadi ini yang kami sayangkan ya, kenapa bisa ditolak seperti itu. Ya, tetapi perjuangan mungkin tidak akan berhenti sampai di sini. Ya, kami akan mencoba khususnya ya teman-teman di DPRD Kota Bogor mencoba untuk melanjutkan ya. Kalaupun tidak bisa di di tingkat daerah ya, apakah nanti bisa dibuatkan undang-undang khusus ya di tingkat pusat seperti itu. Ya, pada intinya, apapun ceritanya, kita berharap pinjolnya betul-betul bisa ditertibkan, begitu ya. Kalau bisa dilarang sama sekali, gitu ya. Kalau kita mengacu kepada syariah, kepada Al-Quran, kepada hadis sunnah, begitu ya. Ini kan sebetulnya praktik riba ya, praktik riba yang seperti ini bisa ditekan. Terlempar ya saya tadi ya. Iya, Pak. Oke. Tadi saya mana saya cerita? Sampai penolakan tentang raperda dari pemerintah Jawa Barat. Oh iya. Ya, jadi intinya ditolak, dan intinya karena dianggap sebagai ranah privat, begitu ya. Ya, mudah-mudahan walaupun ditolak, kami tetap semangat ya, karena ini adalah bagian yang penting sudah ikhtiar, gitu ya, dan kita sudah melakukan sesuatu, gitu. Bahwa nanti ditolak ya nggak apa-apa, kita mungkin coba cara lain. Yang penting pinjol ini bisa semakin ditertibkan ya, bisa semakin ditekan, diminimalisir, karena betul-betul sudah menimbulkan gangguan ataupun meresahkan masyarakat secara luas, tidak hanya di Bogor ya, tapi juga di seluruh daerah di Indonesia ini. Mungkin demikian yang bisa saya ceritakan ya, pengalaman sebagai uh, anggota di panitia khusus yang laporan pinjol ini.
Barangkali silakan kalau ada yang mau komen atau bagaimana. Oke, saya kembalikan kepada Mbak Putri. Baik, terima kasih kepada Pak Khalifah atas materi yang telah disampaikan. Sangat luar biasa sekali ya. Jadi kita tahu kenapa raperda tentang pinjol itu ditolak. Nah, untuk sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab. Mungkin dari pemaparan materi tadi, teman-teman udah nyimpan banyak pertanyaan nih buat ditanyain langsung ke Pak Khalifahnya. Untuk yang mau bertanya, boleh langsung aja aktifin kamera dan mikrofonnya. Atau boleh juga pertanyaannya diketik di kolom chat. Yang ingin bertanya boleh langsung raise hand aja. Kayaknya udah pada paham ya Pak materi yang tadi disampaikan. Boleh nih Pak, saya aja yang nanya. Untuk pertanyaan dari saya, tadi kan Bapak bilang untuk berikhtiar lagi agar untuk raperda pinjol itu. Kira-kira apa sih yang bakal dilakuin untuk biar raperda pinjol itu mungkin bisa diterima oleh Pemprov Jawa Baratnya gitu. Iya, oh ya sebelum tadi saya lupa menjelaskan bahwa ini raperda pinjol pertama ya di Indonesia. Jadi belum ada daerah di seluruh Indonesia yang punya raperda pinjol. Jadi ini yang menjadi tantangan juga memang gitu. Kalau raperda topik-topik yang lain kan sudah banyak misalkan maksud saya gini, kalau misalkan kita nyusun perda dan di daerah lain sudah punya perdanya, ibaratnya ada benchmark gitu, maka itu sangat mudah gitu karena sebetulnya tinggal melakukan hal yang serupa gitu ya, tinggal disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerahnya gitu. Nah karena ini yang benar-benar pertama belum ada, jadi ini menjadi satu tantangan yang luar biasa gitu. Makanya kita sebetulnya berharap ini bisa bisa tembus ya, bisa lolos dari Perda supaya bisa dicontoh oleh daerah-daerah yang lain seperti itu ya, sehingga bisa mengatur apa namanya pinjol-pinjol yang memang sudah sangat mengganggu ini seperti itu. Nah, adapun untuk nextnya bagaimana gitu. Sebetulnya ini untuk penyusun perda kan ini adalah perannya apa ya DPRD ya ataupun DPR RI begitu. Tadi saya sampaikan kalau misalkan tidak apa namanya lolos di perda di tingkat daerah, mungkin kita bisa dorong ya DPR RI ya untuk membuat peraturan ya ataupun bahkan undang-undang ya undang-undang yang fokus yang mengatur masalah ini seperti itu. Jadi langsung di tingkat pusat. Nanti bisa saja atas dasar itu apa namanya daerah-daerah bisa membuat peraturan yang lebih rinci di apa namanya di daerah yang masing-masing. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Baik Mbak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin yang lain ada lagi pertanyaannya? Kita tunggu sampai 1 menit lagi. Iya, boleh buat Kak Nadia Nur Anissa. Langsung aja on Kak. Baik, terima kasih Kak Putih atas kesempatannya. Izin bertanya pada Pak Khalifah gitu. Masalah pinjol belakangan ini kan cukup meresahkan ya Pak ya.
Eh, karena bisa jadi juga masyarakat nggak ingin melakukan pinjaman online ini, cuman pada akhirnya menjadi satu-satunya pilihan yang ada gitu, Pak. Nah, cuman kalau Nadia gitu izin bertanyanya itu, kalau seumpama misalnya dari pemerintah daerah belum bisa memberi dukungan perlindungan gitu kepada masyarakat, apakah ada gitu Pak solusi dari lingkup yang kecil dulu gitu Pak, misalnya kayak dari pemberdayaan masyarakat gitu melalui pengoptimalan masjid gitu dari dana kotak amal atau zakat atau wakaf gitu Pak. Soalnya Ya, berdasarkan pengalaman Nadia juga gitu Pak di Bali, Nadia cukup sedih juga gitu. Ada seorang mualaf gitu Pak, sepertinya juga mengalami kesulitan ekonomi gitu. Mungkin sudah melakukan pinjaman atau ke orang-orang mungkin tapi belum terbantu. Pada akhirnya mualaf ini kembali lagi gitu Pak ke agama awalnya gitu Pak. Padahal tempat tinggal mualaf ini dekat sekali dengan masjid gitu Pak. Jalan kaki juga masih sampai gitu Pak. Apakah ada solusi atau skema gitu dari lingkup paling kecil lah dari masjid misalnya gitu Pak untuk membantu masyarakat sekitar gitu Pak. Terima kasih. ya, bagus ya pertanyaannya. Ya, ini sebetulnya yang juga kami usulkan di dalam raperda ini. Jadi di saat apa ya, peran pemerintah itu tidak hanya apa ya, tidak hanya kuratif gitu ya, yang sifatnya apa namanya eh, represif gitu ya, artinya memerangi apa namanya mencegah eh, pinjol-pinjol ini, tapi juga jangan cuma itu, artinya ya itu penting, tapi jangan cuma itu gitu. Pemerintah harusnya juga bisa meningkatkan inklusi keuangan. Apa itu inklusi keuangan? Inklusi keuangan itu intinya adalah bagaimana masyarakat itu bisa mengakses keuangan dengan lebih mudah. Itu ya. Jadi ketika butuh uang, mereka bisa datang kemana gitu ya, sehingga bisa mendapatkan akses terhadap keuangan. Kayak begitu. Nah, sebetulnya di setiap daerah itu tentu ada ya, mungkin juga berbeda-beda di setiap daerah. Misalkan, maksud saya potensi lembaga keuangan, ya khususnya lembaga keuangan syariah yang bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang butuh uang gitu ya. Karena kalau misalkan nggak ada, ya pasti mereka datangnya ke penjual-penjual lagi, gitu kan ya. Orang mereka butuh, terus nggak ada yang bisa ngasih pinjaman, ya udah akhirnya mereka nggak punya pilihan gitu. Nah, oleh sebab itu eh, langkah meningkatkan inklusi keuangan ini menjadi sangat amat penting sekali itu. Nah, caranya gimana? Caranya ya disesuaikan dengan potensi yang ada di daerah tersebut, ya. Misalnya apa? Betul yang disebutkan tadi ya. Di setiap daerah kan tentu punya badan amil zakatnya sendiri ya. Kalau di Kota Bogor punya Bazda Kota Bogor misalnya. Ya, Bazda Kota Bogor itu sebetulnya bisa ya dioptimalkan, ya dimanfaatkan. Ya, melalui perda ini bisa juga nih. Seingat saya disebutkan nggak ya sebenarnya tadi ini? Disebutkan secara eksplisit ya. Ya, jadi nanti lembaga-lembaga keuangan yang ada di apa namanya di daerah itu bisa dioptimalkan untuk memberikan akses keuangan kepada masyarakat. Tapi kalau saya pikir lembaga keuangan yang sangat yang cocok lah untuk hal ini harus lembaga keuangan sosial Islam atau lembaga keuangan yang sifatnya sosial, bukan lembaga keuangan yang sifatnya komersial, bank gitu ya. Saya kira kalau bank ini akan sulit ya karena dananya itu kan dana nasabah ya yang harus dikembalikan gitu. Kecuali dari dana sosialnya kan bank juga memiliki apa namanya dana sosial juga gitu ya. Kalau di bank syariah kan juga ada tuh dana-dana sosial itu bisa dimanfaatkan. Kalau dari situ saya kira bisa. Tapi kalau dari dana nasabah itu saya kira nggak akan bisa. Gitu. Nah, itu contohnya. Jadi pengoptimalan peran Basnas tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten itu bisa menjadi salah satu apa namanya solusi. Selain itu misalkan juga kalau di Kota Bogor ini ada yang namanya koperasi ya. Koperasi tingkat kelurahan gitu. Jadi setiap kelurahan di Kota Bogor ini ada kalau nggak salah 60-an ya jumlahnya. Itu harusnya juga bisa dioptimalkan kalau menurut saya
untuk menjadi solusi masyarakat yang membutuhkan keuangan. Jadi ketika mereka butuh, mereka bisa mendapatkan keuangan pinjaman walaupun hanya sebagian gitu ya, daripada enggak gitu ya. Kalau dananya terbatas ya, kalau misalkan bisa semuanya ya bagus juga kayak begitu. Jadi sangat disayangkan apabila misalnya masyarakat seperti tadi ya, ada mualaf yang eh, apa namanya kembali ke agama lamanya begitu ya, karena tidak ada apa namanya support dari badan amil zakat atau dari masjid. Ini harusnya tidak perlu terjadi ya seperti itu. Kalau misalkan lembaga amil zakatnya bekerja dengan baik. Padahal kan salah satu mustahik zakat kan mualaf kan ya. Ada 8 kan ya, fakir, miskin, amil, dan salah satu lainnya adalah ada mualaf yang harusnya memang juga diberikan hak zakatnya. Ya, gitu. Nah, paling tidak dengan begitu kita sudah bisa memberikan solusi. Ya, jangan sampai lembaga zakat apa ya namanya salah fokus ya menurut saya. Ya, jadi terlalu fokus dengan isu pemberdayaan gitu ya, isu apa ya, ya isu-isu yang menurut saya nggak terlalu urgent gitu. Ya akhirnya yang justru lebih urgent malah tidak apa ya tidak terakomodir. Itu harusnya kita emang dari yang mendesak dulu apa nih, gitu ya. Nah, pemberian pinjaman saya kira nggak ada masalah ya menggunakan dana zakat atau bahkan dihibahkan begitu aja, gitu ya, dihibahkan. Ya kalau emang dia mustahil zakat kan boleh. Ya ini gharim ya, maksudnya orang-orang yang berhutang misalnya. Ya itu mungkin bisa. Mungkin gitu ya kira-kira menurut saya siapa Nadia. Pada intinya pemerintah daerah harusnya bisa mengoptimalkan lembaga-lembaga keuangan yang ada di apa namanya di eh, ya yang ada di daerahnya masing-masing kayak begitu. Oh ya, selain tadi saya sebutkan Basnas ya, bisa juga misalnya dari BWM. Pernah dengar nggak Bank Wakaf Mikro? Nah, Bank Wakaf Mikro itu juga menarik ya, walaupun mungkin jumlahnya belum begitu banyak, tapi sudah ada beberapa lumayan ya menyebar di seluruh Indonesia. Itu juga bisa tuh memberikan pinjaman, tapi dia memang arahnya ke pinjaman untuk produktif sih. Tapi betul-betul pinjaman tanpa bunga, gitu loh. Jadi mustahik-mustahik yang ingin memulai usaha dengan modal 1 juta dulu itu udah bisa dengan syarat yang cukup mudah, gitu ya, sehingga mereka bisa mendapatkan pinjaman, gitu loh. Ya, termasuk juga mungkin dari BUMDes juga mungkin bisa. Jadi sebetulnya cukup banyak ya lembaga-lembaga di tengah-tengah maksud saya di tingkat tingkat daerah yang bisa diberdayakan untuk peningkatan inklusi keuangan. Oke, mungkin itu pemirsa, silakan mungkin barangkali ada yang mau nambahin. Di sini ada Pak Iqbal ya. Silakan kalau mau nanya Pak Iqbal, Mbak Mut. Baik, terima kasih banyak Pak Khalifah atas jawabannya. Gimana Kak Nadia, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah terjawab Kak Putih. Terima kasih Pak Khalifah atas jawabannya. Ya, selamat. Silakan ya kalau ada yang mau mengkritisi juga boleh ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Ini Pak, ada yang bertanya lewat kolom chat. Saya izin membacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Kadep, Menkominfo, pemerintah akan menggunakan strategi memberantas judi online lewat kerjasama dengan operator seluler untuk membatasi sarana promosi sampai sekarang. Tetapi tetap saja masyarakat masih bisa mengaksesnya, baik itu legal dan ilegal. Pertanyaannya, kenapa pemerintah masih kelihatan tutup mata dan tidak serius untuk persoalan ini? Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Sebetulnya bukan menutup mata ya. Sebetulnya pemerintah sudah betul ya melakukan hal itu. Cuman masalahnya adalah apa? Masalahnya adalah untuk membuat platform online itu sangat mudah, gitu ya. Ini saya sampaikan satu
apa ya, policy brief ya. Nih, ya, apa ya saya sampaikan ya. Penyebab utama tingginya masalah pinjam online adalah kemudahan membuat aplikasi, situs web, dan cepatnya proses pembukaan platform. Jadi walaupun ditutup, saya kira Kominfo udah menutup ribuan mungkin ya, atau mungkin lebih ya, udah banyak sekali yang ditutup. Tapi munculnya itu juga cepat gitu, ya. Itu bukan masalah yang sulit bagi pembuat platform ini, gitu. Ya, jadi ini juga yang membuat pinjaman online itu sulit diberantas, gitu. Ya, pembuatnya itu tidak sulit ya bagi yang memang sudah ahli kayak begitu. Nah, ini walaupun tetap bukan berarti kemudian tidak diberantas ya, tetap ya yang memang ilegal harusnya ditutup ya, bahwa dibuat lagi ya ditutup lagi gitu ya, ada masalah daripada tidak sama sekali itu. Jadi memang yang juga penting adalah bukan hanya menutup ya aplikasinya, tapi mencari orangnya gitu ya, mencari orangnya. Di mana itu orangnya berada gitu. Saya sempat mencari-cari beberapa sumber gitu, ternyata apa ya, pembuatnya itu orang-orang luar negeri ya, dari satu negara yang mungkin saya tidak perlu sebut ya. Orang-orang di luar negeri yang datang ke sini dan mempekerjakan warga lokal. Biasanya orang-orang kita dipekerjakan sebagai debt collector-nya. Ya, baik secara melalui telepon, ada juga nanti debt collector yang kerjanya itu datang ke rumah-rumah untuk meneror. Ya, kalau enggak mau bayar ya, atau masih lambat bayar melalui telepon, mereka biasanya akan mendatangi kayak gitu, dan mereka akan dibayar tuh kayak gitu. Jadi emang orang-orang luar negeri ini bikin rusuh aja ya di negara orang ya. Mereka mungkin punya uang juga banyak gitu ya, dan mereka mungkin kebiasaan juga makan riba kayak begitu ya, termasuk judi juga ya gitu ya, dan eh, caranya begitu. Nah, mungkin buat orang-orang yang pengangguran gitu ya, daripada nggak ada kerjaan ya udah mendingan saya jadi debt collector gitu ya, cuma nongkrong-nongkrongin orang doang gitu. Nah, kalau kita lihat wawancaranya kan cukup banyak ya di media, coba silakan cari di YouTube ya, banyak orang-orang yang pernah jadi debt collector kemudian ceritanya pengalamannya. Memang bosnya itu bukan orang dalam gitu, tapi orang luar negeri ya gitu. Ya, nah ini jadi harusnya ditangkap orang ini dan dihukum secara apa ya, tegas sehingga bisa menimbulkan efek jerah begitu ya. Karena kalau cuman ditutup, mereka nggak akan ada kapoknya gitu. Saya kira mudah ya bikin ini lagi karena mereka mungkin udah punya codingnya gitu ya, punya source of codingnya, sehingga kalau ditutup ya tinggal di develop lagi dari coding yang sudah ada ya begitu. Jadi ditutup juga, orangnya juga harus terus dikejar itu dan dihukum secara berat gitu ya. Dalam hukum jangan mau terima apabila mereka ini kan menghalalkan segala cara ya. Mereka ini kan bisa memberikan uang gitu ya kepada penegak hukum. Ya, saya kira penegak hukum harusnya bisa ya tidak mau yang menerima, punya integritas gitu ya, sehingga saya menghukum apa namanya ini secara mereka secara seadil-adilnya dan bisa menggunakan efek jerah. Oke, mungkin gitu. Oh ya, ini policy brief di IPB ya, kebetulan penulisnya. Ini saya tampilkan, ini dosen FEMA ya penulisnya, Ibu Megawati ya, Simanjuntak. Silakan dibaca ya, saya kira cukup bagus ya. Baik, terima kasih Pak Khalifah atas jawabannya. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya atau masih ada? Baik, sepertinya sudah tidak ada ya. Masya Allah sekali tadi pemaparan materi dan juga sesi tanya jawab yang sudah kita laksanakan tadi. Untuk acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat. Untuk operator yang bertugas mungkin bisa dibantu untuk menampilkan sertifikatnya di layar.
Baik, mungkin penyerahan sertifikat bisa dilanjutkan dengan foto bersama, Pak. Ya, terima kasih ya. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin pesan terakhir saya pada teman-teman ya, eh, mohon proaktif ya, memberikan peningkatan literasi ya keuangan kepada masyarakat. Ya, saya kira yang ada di sini semuanya punya literasi yang bagus ya terhadap masyarakat. Nah, dan intinya jangan coba-coba ya membuat atau aplikasi, apply maksud saya, mendaftar untuk pinjol ini. Karena apalagi yang digital ini suka banyak jebakannya. Ya, satu tombol yang kita pencet itu nanti bisa membuat HP kita itu terakses, ya bisa diakses oleh mereka, buku telepon, ya termasuk gambar atau galeri yang ada di HP kita, kayak begitu. Udah gitu kemudian nanti mereka bisa memberikan pinjaman lebih dari yang kita butuhkan, dan kita bisa mendapatkan atau dikenai bunga yang eh, tinggi sekali itu. Jadi jangan sampai ada yang menggunakan itu, karena ini sangat berbahaya ya. Berbahaya. Pengalaman teman saya itu, dari yang hanya butuh 5 juta dia akhirnya bisa kena sampai ratusan juta, sian ya, sampai 200 juta kalau nggak salah. Sehingga dia pusing juga gitu. Nah, ini harus kita selorakan kepada masyarakat, dan di sisi lain kita juga pastinya bisa mendorong ya pemerintah untuk bisa memberikan regulasi aturan yang lebih tegas lagi kepada pelaku pinjam, insya Allah. Mudah-mudahan ya kita bisa berkontribusi ya menjadi solusi dalam pencegahan pinjol ini. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan yang sedikit ini ya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Khalifah. Oke. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Untuk teman-teman yang hadir mungkin bisa diisi dulu presensinya di kolom chat ya. Baik, terima kasih banyak kepada narasumber serta para peserta yang telah menyimak acara Kareset Talk pada sore hari ini dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya Putih Marono Hidayah sebagai Master of Ceremony memohon maaf jika ada kesalahan pada acara sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Arsyil, Mbak Putih, teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Ya, Pak.